siang Bapak Ibu. Selamat siang. Sebelum CGP kita menyampaikan pemahamannya mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, saya sebagai moderator membacakan tertib acara. Yang pertama, doa pembuka, yang kedua sambutan protokol, yang ketiga sambutan Kepsek, yang keempat sambutan CGP sebagai penyampai materi, dan yang kelima diskusi mengenai penguatan dan dilanjut dengan pertanyaan, dan yang keenam penutup oleh CGP dan Kepsek, dan yang terakhir adalah doa. Oke, yang pertama doa pembuka. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, pribadi atas pribadi Bapa, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk melakukan setiap kegiatan kami. Bapa yang baik, kami di sini setiap Bapak Ibu guru berkumpul Bapa untuk mendengarkan sebagian pemaparan dari CGP kami Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh Ibu Manihur kiranya dapat bermanfaat bagi kami setiap Bapak Ibu yang ada di tempat ini Tuhan, kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Apapun yang menjadi kegiatan kami Tuhan hari ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Bapak, agar kami lebih layak menerima berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat orang tua kami, saudara kami, keluarga kami yang jauh maupun yang dekat Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kegiatan mereka Tuhan, memberikan mereka kesehatan serta rezeki. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan segala kehidupan kami, masa depan kami, bahkan pergumulan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji termuliakan nama Tuhan sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selanjutnya sambutan dari protokol. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Ibu Guru sekalian. Di sini judul dari pemaparan dari CGP nanti mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi kita di sini mohon untuk mengikuti dan bisa juga memberikan pertanyaan untuk CGP nanti. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada sambutan dari kepala sekolah. Oke ya, salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Saya hormati Ibu CGP, Ibu Atina Asmanuruk. Yang saya hormati Ibu Guru sekalian. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya kita diberikan kesehatan berkumpul di ruangan kantor kita ini, di mana pada saat ini ibu kita, salah satu guru kita, Ibu Atina Asmanuruk, terpanggil sebagai calon guru berat, dan ibu ini mendapatkan tugas untuk membuat aksi nyata pemaparan materi yang berjudul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi yang kita idam-idamkan semua adalah dapat didapatkan oleh Ibu Atina. Semua mengidamkan dapat diterima sebagai atau lulus guru penggerak. Jadi kita berterima kasih kepada Dinas Pendidikan karena salah satu guru kita dipercayakan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti calon guru penggerak. Jadi saya sebagai kepala sekolah, saya ucapkan selamat buat Ibu. Jadi untuk kegiatan ini, pemaparan salah satu tugas daripada Ibu, saya harapkan dapat terlaksana dengan baik untuk kita ibu yang ada di sini semua. Kita ikutilah kegiatan ini
kita dukung, kita bantu ibu itu biar pelaksanaan tugasnya pada hari ini konsultasi dapat terlaksana dengan baik, dan nantinya apa yang telah diberikan ibu ini, pembelajaran dipaparkan ibu ini supaya menjadi inspirasi buat kita. Apa yang diajarkan ibu ini kita simpan dalam pikiran kita dan kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Kita ambillah positifnya dari kegiatan ini. Nanti untuk ibu, semoga dalam pemaparannya dapat terlaksana dengan baik. Kurang lebih nanti kalau ada nanti kegiatan kita ini ya, ada pertanyaan-pertanyaan atau ada sanggahan kurang lebih dari kami, kalau nanti dia kurang cocok, yang kurang cocoknya kita hilangkan, yang positifnya lagi kita ambil, seperti judulnya penerapan pengalaman budaya positif, berarti yang baik-baiknya lah. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga ibu dapat melaksanakannya tugasnya sebagai calon gubernur dengan baik. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak. Oke, selanjutnya sambutan dari CGP. Terima kasih untuk moderator. Pertama-tama kita mengucap syukur kehadirat Tuhan atas berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan yaitu yang akan saya tugaskan kepada rekan-rekan sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru sekalian. Di sini saya CGP Angkatan 11 tahun 2024, yaitu yang mana seperti yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi, terpilih dari sekolah kita untuk mengikuti CGP. Harapan saya dan saya minta kepada ibu guru sekalian agar mendukung saya dalam menjalankan tugas ini, yang mana tugas ini tidak hanya untuk saya sendiri, melainkan apa yang saya dapat di pelatihan tersebut akan saya imbaskan kepada rekan guru dan untuk kita terapkan di sekolah kita. Tidak boleh hanya saya sendiri, tapi harus dengan kerjasama kita, kolaborasi kita. Demikianlah kata pembuka dari saya. Sekarang kita masuk ke materi. Materi kita adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman, yaitu budaya positif. Di sini Bapak Ibu ada kata budaya positif, sama halnya yang dibilang Bapak Kepala Sekolah tadi. Kita mengarah ke positif, yang baiklah kita jalankan, yang kurang baik kita tinggalkan, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian next. Di sini konsep inti budaya positif, seperti ini maksudnya Bapak Ibu. Semua pembelajaran ada konsep ya. Baik kita pembelajaran mata pelajaran awalnya harus ada konsep. Kalau tak ada konsep, tak bisa kita terapkan konsep duluan baru ke keterampilan. Keterampilan baru melaksanakan, seperti itu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, ya, yang mana selama ini kita selalu mengeluh tentang peserta didik kita, yang seperti inilah, yang inilah, dulu tidak seperti ini. Nah, di sini Bu, perlu kita perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Jelasnya kalau berbicara dengan kata disiplin tidak lagi asing ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Di sini banyak apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan, kan seperti itu. Untuk menyelamatkan, misalnya peserta didik itu melakukan
hal yang buruk. Ketika kita tanya, jawabannya ada saja untuk menyelamatkan dirinya. Nah, itu belum tentu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ini yang dia lakukan sebenarnya ada yang memotivasi dari dirinya sendiri. Kalau saya berbuat salah, akan saya jawab seperti ini. Maka saya terhindar dari kesalahan. Nah, padahal kesalahan itu sudah nampak betul. Maka tak boleh dihindari sebenarnya. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu, keyakinan kelas yang biasanya kita buat peraturan kelas. Kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang paling sebenarnya kita laksana, yang kita terapkan adalah keyakinan kelas. Karena peraturan bisa dibuat sendiri. Bisa hanya guru nanti membuat, bisa setiap. Tapi kalau keyakinan kelas, kita harus bersama-sama membuat keyakinan kelas itu. Wali kelasnya sama peserta didiknya harus membahas apa yang mau dibuat keyakinan kelas yang bisa disepakati, bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Seperti itu. Nanti ada penjelasannya semuanya Bapak Ibu. Kemudian yang keenam adalah kebutuhan dasar manusia. Pastinya kita tahu kebutuhan dasar kita, makan, minum, mau bebas, mau berdaya, itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketujuh adalah posisi kontrol guru. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, di posisi kontrol guru ini banyak yang masih kita terapkan, masih kita implementasikan, kita pelajari dari hal-hal yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Kemudian yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Nah, di sini inilah konsep inti budaya positif yang harus kita pahami dan kita terapkan di sekolah kita, baik ke rekan guru maupun ke peserta didik seperti itu. Next, kemudian perubahan paradigma belajar, yaitu tadi yang nomor 1 ya Bu ya. Sekarang selanjutnya yaitu coba kita lihat, cobalah buka katanya. Apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu? Gambar apa? Iya, mudah sekali. Gambar tangan, satu yang di kepala, satu terbuka. Iya. Jadi ini boleh Bu langsung kita praktekkan. Ya, apa sebenarnya ini? Kenapa harus di kepala tangan? Kenapa satu orang terbuka tangannya untuk membuka tangan yang satu? Ya, sekarang kita praktekkan ini adalah tugas salah satu nanti menghafalkan seperti ini ya. Kemudian yang satu lagi yang menghafal tangan ini membayangkan dulu yang di tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga. Kita misalkan berlian ada di tangan ini. Nah, yang B atau temannya mencoba membuka. Dicobanya membukanya, mau mendapatkan penasaran dia, apa dalam tangannya itu, kenapa di kepala? Oh, ada sesuatu. Dia boleh membujuk, menghardik keras kan, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, sekarang coba dulu kita praktekkan, ya, maju dulu Ibu, mungkin. Atau siapa saja yang mau maju ke depan, ibu-ibu, satu orang menghafal tangan, satu orang nanti berusaha membuka, tapi yang satu nanti tak mau dia membuka. Ayo Ibu menjoronglah sama Ibu Nabila, silakan maju. Yuk. Jadi dia mau menghafal, satu orang membuka, yuk. Oke, Ibu ini kata yang ngepal. Coba dibuka Ibu Manjarong dengan caramu supaya terbuka tangan Ibu itu, ya, atau diselidik kali, atau dicubit, atau apalah supaya dia mau membuka tangannya. Berhasil nggak nanti Ibu? Coba Ibu, silahkan. Paksa. Ya, kata Bapak Ibu dipaksa lah. Tidak kan? Bisa dibilang. Iya, langsung bahasa itu aja. Paksa tangannya terbuka gini. Bisa nggak dibuka Ibu? Bisa kan? Bisa. Coba digelitik Ibu, gelitik Ibunya. Terbuka enggak? Oke. Nggak bisa. Enggak bisa. Oke, silakan duduk.
terima kasih Bu. Katanya Ibu sedang bilang benar. Tak mau dia dibuka harta karunnya yang di tangannya. Nah, seperti itulah kita Bapak Ibu, ya. Budaya positif itulah. Seperti itulah. Saya sendiri tak bisa menyampaikan ke Ibu Sinambela, Ibu besok cepat datang ya Bu ya. Ibu harus dulu di sini di sekolah. Oh, Ibu Barita, besok Ibu lah dulu yang apel ya. Tak bisa yang dari hati saya sampaikan ke Ibu ini. Yang bisa saya sampaikan apa? Usaha. Ya kan? Bagaimana cara saya supaya temanku ini termotivasi seperti saya? Seperti itu. Nah, kalau najuri dokon kesadaran diri sendiri. Nah, dan mengubah yang dari dulu ke sekarang cuma pengembangan kan sama dengan di kelas 1 kan? Yang dulu itunya sekarang cuma penerapannya ada pengembangannya, tidak lagi hanya bernyanyi hujan deleter. Nah, tapi sekarang udah lagi nyanyinya seperti ini kan? Bukan mulut seperti itu kan? Itulah contohnya. Saya tak bisa memaksa Ibu Simanjorang supaya bisa seperti saya dia. Dan sebaliknya, Ibu Simanjorang juga tak bisa memaksa saya supaya saya seperti dia. Sama halnya dengan peserta didik. Saya tak boleh langsung memponis. Tapi semua yakinlah harus butuh proses. Tidak boleh langsung seperti mie instan. Ya kan, mie dimasukkan air panas langsung masak minyak. Sekarang kita harus ikuti kodrat alam dan kodrat zamannya. Memang luar biasa lah Bapak Ki Hajar Dewantara. Kok bisa ya diprediksi keadaan peserta didik sekarang? Ya kan? Kalau dulu padahal Bapak itu masih zaman sebelum berjajahan, kan? Tapi kalau saya baca di modul yaitu tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, sangat luar biasa. Kok bisa ya dapat pemikirannya, dapat siswa seperti sekarang? Nah, itulah yang dikatakan mendidik anak sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kodrat alam. Tidak boleh kita samakan, itulah dari memaksa, membuka tangan. Tak boleh kita samakan peserta didik yang di Jakarta dengan di Lumban Suri-Suri, dengan di SD 34 Lumban Suri-Suri dulu. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Yang bisa kita lakukan adalah membenahi diri, bagaimana membuat usaha agar kepalan tangan tadi bisa dibuka. Usaha yang bisa, yang kita lakukan. Kalau untuk memaksa Ibu Sinambela biar bisa melakukan apa yang saya lakukan, itu tidak bisa. Tapi hanya kita berusaha dan berkolaborasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian next. Nah ini, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya, yang bisa membuka? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Siapa yang bisa membuka kepalan tangan itu? Iya Pak, betul. Kita sendiri. Makanya terbuka itu. Jadi sama dengan di tupoksi kita ini Bapak Ibu. Tak bisa orang lain mempengaruhi kita. Hanya kesadaran kita sendiri. Jadi kita tak usah terlalu harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi usahalah kita lakukan. Usaha itu kita pikirkan apa yang kita lakukan agar bisa berpengaruh kepada peserta didik dan kepada rekan kita, khususnya lah ke peserta didik, karena kita adalah pemimpin pembelajaran. Ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah inilah saat ini yang kita alami ya Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol tadi. Inilah miskonsepsi kita. Sering kita ilusi guru mengontrol murid, ya kan? Maunya seperti yang dalam hati kita, peserta didik itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Kadang misi kita bagaimana? Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kan belum tentu. Belum tentu terjadinya membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika bersekali kita itu salah, langsung kita bentak, belum tentu. Itu hanya terpaksa. Dia hanya saat itu aja jerah. Ya kan Bapak Ibu, besoknya udah diulang itu. Hanya sesaat aja. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sering kita, bagaimana siswa ini biar bisa langsung tahu dia pembukaan Undang-Undang 45. Kita paksa dengan hanya sekali tak bisa. Tapi kalau kita menuntunnya dengan berkali-kali, itu baru bisa. Jadi kita menuntun, bukan menuntut. Menuntun, bukan menuntut. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, ini adalah stimulus contoh yaitu respon tentang dunia dengan teori kontrol tadi. Ya, realitas atau kebutuhan kita sama. Kita mau hidup. Ya kan? Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan juga. Kemudian teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita berbeda kan Bapak Ibu. Kita aja yang di kantor ini kebutuhan kita pastinya berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus itu adalah menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sinilah kita Bapak Ibu ya, stimulus ini pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian di teori kontrolnya adalah kolaborasi. Ini memang sangat harus kita terapkan kolaborasi. Karena apa? Sifat kita berubah. Nah, tapi kalau kita berbicara ke teman kita, ke rekan kerja kita, oh siswaku yang seperti ini lumayan belum bisa membaca. Bagaimana itu Bapak Ibu? Tak salah Bapak Ibu. Jadi kita harus berkolaborasi. Dan bukan yang satu orang karena agak luas pemahamannya tak bisa langsung ngejaz. Oh, sepertinya aja. Bagaimana Bu kalau coba seperti ini? Bagaimana Pak kalau seperti ini kita buat? Itu maksudnya ya Bapak Ibu. Oke, next. Kemudian disiplin positif ya. Tidak, saya rasa kalau kata disiplin ini tidak lain lagi kita dengar. Dan inilah tugas kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Next. Nah, inilah disiplin positif tadi. Disiplin yaitu artinya mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Ya, ini Bapak Ibu yaitu nilai-nilai kebajikan. Next. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan tadi. Kalau dikatakan nilai-nilai kebajikan, inilah dia. Nilai yang disepakati bersama. Nah, tidak memandang suku, ya kan? Tidak memandang suku bangsa, agama, ras, bahasa maupun latar belakangnya. Karena mungkin karena di tempat kita ini tak ada misalnya beberapa suku dalam satu kelas, ya kan Bapak Ibu? Nah, jadi kalau secara umum universalnya
nilai yang disepakati itu harus lepas dia dari suku. Jangan karena mayoritas orang Batak, maka yang kita sampaikan, yang kita terapkan adalah besok Minggu harus ke gereja. Padahal yang ada tadi satu Muslim, tidak kita tekankan ke dia, nah apakah Jumat tidak ke masjid? Seperti itu. Jadi jangan kita ambil secara universalnya, kita ambillah nilai-nilai kebajikan. Jangan kita mengenal suku, jangan karena kaya, jangan karena miskin. Peserta didik kita itu adalah sama semua, walaupun dengan latar yang berbeda. Di sanalah yang perlu kita pahami. Apa itu nilai kebajikannya? Contohnya, nah inilah yang paling kita perhatikan Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila. Nah, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Saya rasa divisi sekolah kita pun ini sudah tercantum Bapak Ibu ya. Kemudian toleransi, rasa hormat. Nah, ada kemudian integritasnya, kemandirian, menghargai, ya, keingintahuannya juga, kreativitasnya, kerjasama, percaya diri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, contoh kebajikan dalam keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Next. Kemudian di sini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi itu tadi tugas kita harus memotivasi. Selanjutnya adalah bagaimana motivasi itu? Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ya sama masih motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi intrinsiknya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, next. Oke, inilah motivasi perilaku manusia itu. Ada hukuman, ada konsekuensinya, ada restitusi. Nah, nanti dari ketiga ini, menurut Bapak Ibu yang mana ini harus kita paling terapkannya, Bapak Ibu? Kalau hukuman dia pastinya tidak lagi lain kata hukuman ini mengenai fisik lainnya. Kalau dikatakan hukuman kan, iya ini tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Konsekuensi harus terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sinilah kita Bapak Ibu di restitusi ini ya. Di sini perlu kita, kalau ada kesalahan siswa kita, di sini perlu kita lakukan restitusi ini. Nanti di pembahasan selanjutnya ya Bapak Ibu. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini nanti kita ajarkan peserta didik itu mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Nah, hukuman dan konsekuensi. Ini harus bisa kita bedakan hukuman dengan konsekuensinya. Contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out misalnya ya.
Oke, next. Oke. Sekarang coba kita perhatikan ini. Sengaja saya bedakan warnanya biar paham kita yang mana konsekuensi, yang mana hukum. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jika peserta didik kita itu kan sering membuat kesalahan. Kadang dibuat rangkumannya, catat 100 kali ya dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kan pernah seperti itu. Pengalaman saya sewaktu SD pernah seperti itu. Saya terlambat, maka saya disuruh menulis di kertas di buku saya sendiri, tulis 100 kali katanya, kata Pak Guru itu kan. Nah, jadi itu ditulis. Nah, dari sini sebenarnya kan buat pengalaman, iya kan? Oh, terlambat, besok jangan terlambat seperti itu. Berarti itu konsekuensi. Nah, tidak mengenai fisik dia. Nah, kemudian lain mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Depan, lari jauh ke lapangan, masa 10 hari ya. Ini adalah hukuman. Iya, betul Bapak. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ada coretan di meja dibuat. Kita dikasih anak supaya dibersihkan. Nanti dia bisa belajar di sana. Oh, meja tak boleh dicoreti. Oh, yang kotor harus dibersihkan. Dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, ini adalah konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Dibikin push up. Nah, ini adalah hukuman, tidak konsekuensi. Ini adalah hukuman karena sudah mengenai fisik. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dicoreti buku di mana? Dicoreti buku tulis kawannya, sehingga bisa kita buat dia menggantikannya. Maka ini adalah konsekuensi, harus bertanggung jawab di sana. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang hari ya. Nah, karena mengobrol dengan teman. Nah, ini adalah hukuman. Oke, next. Nah, kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, ini adalah hukuman. Nah, udah ya, sepanjang pembelajaran nanti jangan pakai sepatu. Tidak tanya apa peraturan, itu adalah hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Juga mengenai fisik, ini adalah konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu konsekuensi atau hukumannya? Apa? Oh, diulang ya. Kita ulang. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Iya. Tepat ya. Kehilangan bisa seperti ini. Istirahat itu bisa kita buat siswa itu untuk menggantikan apa yang mau dikerjakan seperti itu. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ya kan? Karena orang nggak sama siswa teh, kalau namangkan belum. Jadi kita buatlah hukuman atau konsekuensinya ya Bapak Ibu. Kemudian terlambat hadir
di pembelajaran daring 15 menit sewaktu COVID itu ya. Dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Nah, inilah Bapak Ibu pemahaman tentang hukuman atau konsekuensi. Next. Kemudian keyakinan kelas. Next. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, seperti itu. Menurut Bapak Ibu Major, selalu ada keyakinan dalam peraturan? Tidak ya? Tidak. Karena peraturan itu bisa nanti guru yang buat. Ya kan Bapak Ibu? Kalau keyakinan harus sama-sama. Iya Pak, betul Pak. Harus dibuat bersama. Kesepakatan bersama. Kenapa keyakinan kelas? Kalau sama-sama kita membuat, misalnya di sekolah kita ini, kita buat keyakinan sekolah kita ini, kita buat keyakinan kelas kita, maka nanti melaksanakan itu pasti ada kesadarannya. Karena sama-sama membuat. Ya kan? Contohnya, kelas bersih dan nyaman. Nah, berarti nanti kita harus sama-sama menjaga. Tidak hanya siswa menjaga, juga kita Bapak Ibu warga kelas ya. Kemudian next. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Ada cara-caranya Bapak Ibu. Ya, pertama bersifat abstrak biaya. Kemudian berupa pernyataan universal, cepat diterima umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Tak usah kita buat bertele-tele kalimatnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Iya betul. Tak mungkin kita buat seperti tadi ke siswa kita peserta didik yang di Jakarta dengan peserta didik di SD 34 Lumbas Sri-Sri dulu. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi seperti saya di kelas 4, tidak bisa saya buat langsung di kanva keyakinan kelas 4. Harus kami review dulu. Nanti di kelas harus saya tulis siswa dimotivasi kira-kira apa yang kita bikin di kelas kita ini, tapi harus ditulis, harus kita laksanakan. Nah, jadi harus kesepakatan bersama. Next. Nah, inilah contoh keyakinan kelas 4. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi tidak ada kata tidak di sana. Tidak ada kata memaksa, ya kan? Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, jadi ini nanti harus kita lakukan bersama di kelas. Iya, next. Oke, ini lagi berpikir positif atau berdoa dan jujur. Fokus belajar, menghormati orang lain dan tolong menolong, bertanggung jawab terhadap tugas. Next. Nah, ini yang tadi ya, kebutuhan dasar manusia. Artinya kata ini tidak lain. Kalau dikatakan kebutuhan pastinya makan, minum, bebas, dipercaya seperti itu. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. Inilah Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, bagaimana supaya bisa bertahan hidup? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian, sayang dan rasa diterima. Ini kan maunya dia mau perhatian, mau disayangi, atau berulah dia supaya diperhatikan seperti itu. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, dan bersama. Kemudian penguasaan.
Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap. Ya, anak-anak kita pun adanya harga dirinya. Kalau saya nanti bertingkah seperti ini, pasti saya dipuji malaikat. Kalau saya nanti saya pijak tangan temanku, pasti saya diperhatikan ibu menjual. Jadi itu nanti ke saya. Padahal perbuatan itu sudah menyalahi. Nah, tapi karena ada dari kebutuhan dasar manusia, penguasaan, itulah tadi tujuannya pasti ada. Semua yang dilakukan peserta didik kita dan juga kita, tujuan kita pasti ada. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, memimpin berprestasi diakui. Next. Oke. Kemudian kebebasan. Nah, kan tadi ini Bapak Ibu. Nah, yang keempat itu adalah kebebasan. Nah, peserta didik kita ini juga pasti ada dia mau mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Di mencoba hal baru inilah yang sering terjadi kesalahan sehingga mengajak gurunya marah. Padahal dia sebenarnya mau mencoba, ya kan Bapak Ibu. Nah, kemudian kesenangan. Nah, dia mau senang, maunya masih bermain, anak-anak mau humor, tertawa seperti yang kita lihat tadi pagi. Tujuannya ada dia sebenarnya. Dia mau senang dia, ya, mau senang. Tapi cara meletakkannya itu yang kita perlu memotivasi. Kembali lagi ke kepalan tangan tadi, kita mengontrol. Kita ambil cara bagaimana mereka supaya tidak mengulangi kesalahannya seperti itu. Next. Ini studi kasus. Kayaknya Bapak Ibu ya. Kalau kasus ini dikatakan kasus ini, saya rasa lain lagi pasti kita jumpai. Oke, Ibu Susi, guru kelas 2 SD Tunas Bangsa. Ibu Susi ini guru kelas 2. Kok bisa ya nama Susi ya? Ya, jadi gimana ya? Bingung menghadapi kelakuan muridnya di kelasnya, yaitu si Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta makan mereka dengan memaksa. Ada seperti itu siswa kita kan? Mampu apa yang orang memaksa? Paksaan. Nah, jika Anda menghadapi situasi ini, kita sebagai guru menghadapi seperti ini, seperti situasi Ibu Susi tadi. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, apa kita lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jawabannya sebenarnya banyak Bapak Ibu. Kita lihat ya. Jawabannya kita kembali dari ke kebutuhan dasar tadi. Nah, masih cari makanan itu. Banyak nanti jawabannya. Nah, ini di sini harus kita jadi. Nah, mungkin dia apabila jawaban Doni ketika ditanya Ibu, pas saya bilang mau sama ini. Nah, mungkin alasannya nanti 8.000 orang tuaku tadi tidak membuat makananku. Nah, berarti dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya tentang makanan tadi. Berarti kebutuhan untuk bertahan hidup. Nama itu dengan ini dipaksa. Oke, next. Nah, bisa juga jawabannya yang lain lagi. Nah, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil makanan itu karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Naik menggara-gara teh, kesini misalnya teh, siswa teh, kayak gitu. Gimana berkomunikasi si Ibu juga enak. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada gurunya, nanti jawabannya apa? Beda lagi jawabannya di sini kan? Bisa alasannya, iya Bu, orang tuaku tidak memperhatikanku. Nah, berarti dia kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, bagaimana lagi jawaban yang lain? Nah, apabila lagi dengan jawaban yang ini, ya kan? Apabila ini jawabannya, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat, sejak awal dari sini, udah gue dilawan kalau dia.
cukup baik. Nah, dia merasa hebat karena temannya nanti jadi takut ke dia. Itu alasannya. Berarti dia kebutuhan yang dia penuhi adalah kekuasaan. Kemudian jika menjawab lagi, ada jawabannya lagi satu lagi, ya, iseng dia. Pemikan makanannya itu, apa reaksi dia katanya. Nah, iseng aja dia. Nah, kebutuhan dasar yang dia penuhi adalah kesenangan. Senanglah dia, kita menangis nanti lawannya itu kan. Ibu, itu aku, ingat nangis medan itu. Senangnya kan, ternyata saya hebat. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia. Next. Oke, dari semua tadi, disinilah posisi kita Bapak Ibu. Posisi kontrol dulu. Disinilah kita. Posisi kontrol dulu. Next. Nah, ada 5 posisi kontrol dulu. 1 penghukum, ya. Kita pilih nanti Bapak Ibu di mana kita ini. Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, apakah sebagai manajer. Seperti itu. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Ini kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini masalahnya. Kasusnya. Ya, next. Oke, nah kalau kita penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, kalau penghukum merasa bersalah itu beberapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Tidak kasihan pak bapak, tidak kasihan ke ibu, masa seperti itu. Nah, dia nanti menjadi merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya, sekalinya aja. Nah, kita di sini sebagai temannya lah kita. Nah, kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Itu pemantau. Kemudian manajer ya, iya manajer. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, menurut bapak ibu, yang mana kita pilih ini? Pastinya, iya pastinya manajer. Kita pilih ya, pas. Kita pilih manajer. Alasannya apa? Nah, kita sedangkan masalahnya, ya kan? Kenapa tadi tidak lengkap? Nah, nanti dia menjawab alasannya apa? Tidak dapat masalahnya, baru kita selesaikan bersama. Kita kaitkan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bagaimana dengan keyakinan kelas kita? Nomor berapa? Kalau karena keyakinan kelas kita itu boleh seperti itu Bapak Ibu. Tapi memang ini butuh proses, tak boleh cepat. Harus ada waktu. Iya, kita adalah posisi manajer. Oke, next. Nah, posisi kontrol apakah saya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Next. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Di sini kita adalah manajer. Sama-sama menyelesaikan. Harus kita stabilkan masalahnya. Harus tahu dia apa masalahnya. Dan harus dia bertanggung jawab. Di sinilah kita ajarkan dia mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Ayo kita ikutan demi Bapak Ibu ya. Ini teman. Oke, next. Nah, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap. Kemudian next. Nah, segitiga restitusi. Next. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog. Ya, kata dialog ini tak lain lagi, ya kan? Tak lain untuk kita kata dialog ini. Dialog yang dijalankan guru atau orang tua, tidak hanya kita ya Bapak Ibu, tidak hanya karena memang apalagi sekarang ini harus juga orang tua sebenarnya ikut melaksanakan restitusi ini. Atau orang tua
Agar dapat dimasukkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita buat dia mandiri dan bertanggung jawab. Tapi memang harus ada proses dan waktu. Tak boleh cepat. Ada proses dan waktu. Di sini ada segitiganya ini, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Maksudnya di sini apa masalahnya? Kemudian validasi, ya, di operator kalau validasi ini sudah biasa ya. Validasi tindakan yang salah. Kalau salah mau semuanya, kira-kira paham mana terjadi tidak? Kemudian menanyakan keyakinan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nomor berapa yang tolong karena nomor 2 Bu, tidak menghormati teman misalnya. Oh, menurutmu bagus enggak tidak menghormati teman? Oh tidak Bu. Oh, jadi sudah ada apa kan solusinya? Berarti solusinya harus bagaimana? Kita harus menghormati teman seperti itu. Oke, next. Kemudian ini harus contoh menjelaskan masalahnya, Bapak Ibu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kasus tadi yaitu tentang apa tadi? Tidak memakai atribut lengkap. Nah, kita stabilkan masalahnya. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kalimat-kalimatnya seperti inilah. Inilah kalimatnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dan permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, inilah contoh kalimat menstabilkan identitas. Itulah yang saya katakan memang waktu. Ya, prosesnya butuh waktu. Oke, next. Kemudian validasinya. Apa-apa saja contoh kalimat yang kita sampaikan setelah masalah tadi dapat? Ya, inilah. Kita geser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kalimat-kalimat tanpa menghakimi yang memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Next. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Pertanyaan-pertanyaannya misalnya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Next. Kemudian penerapan segitiga. Saya contohkan yang ya. Tadi ada kasus tentang pemakaian atribut. Ini kita ambil aja contoh kasus di sekolah kita. Kemarin si Chelsea namanya kan sering terlambat. Itulah kita butuh contoh kasusnya. Sering terlambat dia. Maka kita panggil dia atau dipanggillah. Kemarin saya ikut merekamannya. Saya panggillah anak yang terlambat ini. Nah, saya ajak bicara baik dan saya sedikitkan masalahnya. Jadi kan masalahnya sering terlambat. Maka saya tanyalah kepada dia, kenapa terlambat nak? Nah, mungkin jawaban dia kemarin terlambat bangun Bu. Kenapa terlambat bangun? Lama tidur semalam Bu. Nah, terdapat kan? Itulah menstabilkan masalah. Kemudian masuklah kita ke validasi. Nah, baguskah terlambat ke sekolah itu? Nanti pasti dia menjawab karena tenang tadi jawabnya tidak. Oh, tidak ya, menurut tidak bagus ya. Oke. Terus masuk kita ke keyakinan kelas. Ya kan? Menurutmu keyakinan yang nomor berapa laporan karena nomor 3 Bu. Dari tempat waktu. Oh, menurutmu nak
perbuatanmu itu sudah dapat solusi, sudah besok saya tidak terlambat bangun lagi, besok saya cepat sekolah. Itu contohnya segitiga restitusi Bapak Ibu. Next. Oke, nah dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya, inilah saya penuntutnya, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Tetap Bapak Ibu kembali ke diri kita. Seperti tadi, saya tak bisa memaksakan kehendak saya kepada hidup yang lain, kepada peserta didik saya. Saya hanya berposisi sebagai manajer, memfasilitasi pemimpin pembelajaran mereka. Profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab untuk mencapai kebahagiaan. Jadi dari pemaparan ini dalam bentuknya Bu, saya sangat tertarik dengan manajer seperti itu Bapak Ibu. Kita posisikan kita di posisi manajer yang mana harus bisa merefleksi diri untuk menuntun peserta didik kita. Oke, sekian dan terima kasih. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Kita kasih aplaus. Oke, lanjut kita. Terima kasih kepada pemateri. Untuk kita Bapak Ibu dulu, jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang memberikan waktu kepada saya, dan terima kasih juga kepada Ibu Abina Simanjuruk yang telah memberikan pemaparan yang sangat baik hari ini, karena bisa mengubah pikiran saya, khususnya bagaimana cara kita menghadapi siswa dari berbagai macam. Jadi saya mau bertanya Ibu, saya sangat tertarik pada konsep nomor 4 tentang motivasi perilaku manusia. Di nomor 4 tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini saya tertarik tentang gambar tangan tadi yang dikepal sama yang di punggung tangannya. Jadi sangat benar bahwa kita tidak bisa memaksakan apa yang ada dalam benak kita, pikiran kita terhadap teman kita, atau di sini kita kepada siswa kita. Nah, yang mau saya tanyakan Ibu, karena saya mengajar di kelas 1, siswa kita itu masih belum paham kita marah dan tidak marah. Nah, jadi karena kita baru merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-79, mereka masih merasa bahwa kita itu masih belum fokus untuk belajar. Jadi mereka masih terbawa-bawa berlatihan, bermain seperti itu. Nah, jadi saya berikan tugasnya kepada anak-anak, mereka tidak mengerjakan. Mungkin pikirannya besok latihan, karena ini masih permulaan mereka masuk di kelas 1. Jadi pikirannya masih banyak kepada hal bermain seperti itu. Nah, jadi masih ada beberapa orang di sana kurang peduli terhadap tugas yang saya berikan. Nah, jika saya memberikan motivasi kepada siswa saya, contohnya ketika tidak mengerjakan tugas, nah saya menjanjikan seperti ini Bu, kita harus mengerjakan tugas ya, ini harus siap ya,
Nanti kalau siapa yang duluan mengerjakan tugas, siapa yang cepat siap, nanti ibu kasih hadiah. Contohnya saya kasih itu permen atau pensil atau jajaran lainnya. Apakah hal seperti itu bisa dilakukan Ibu? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Atau memberikan saran, memberikan saran konkret untuk Ibu. Oke, langsung saya jawab saja dulu untuk beberapa. Oke, menuju yang lainnya. Baiklah, Bapak Ibu, ya, untuk Ibu memberitakan tadi, intinya Ibu, bisakah saya beri hadiah gitu kan Ibu? Bisakah saya beri hadiah permen atau pensil atau yang lain seperti itu ya Bapak Ibu? Itu dari untuk memotivasi ya. Nah, begini ya, itu bisa jadi Bu, tapi tetaplah Ibu kenali karakter peserta didik Ibu. Apakah dia nanti untuk meminta lebihnya lagi? Oh, besok dia dikasih aku dua. Oh, besoknya aku minta 3. Biar lebih banyak lagi dikasih, jangan dulu saya kerjakan ini. Karena besok Ibu Ambarita akan bilang, kerjakan ya nak, besok aku kasih permen 5. Nah, harus kita konsekuensinya Bu. Kita pikirkan tindakan kita itu ujung-ujungnya nanti seperti apa. Seperti itu. Tidak salah. Bisa, tapi kita pikirkan ujung-ujungnya nanti kalau saya kasih ini seperti apa? Apakah nanti besok dikerjakan lagi supaya saya kasih 5? Tetap kembali ke kita Ibu. Makanya tadi kita posisi kontrol kita adalah pengamat. Kita memotivasi dari luar. Dia yang bisa membuka tangannya, kita tak bisa. Nah, supaya terbuka itu keluar dari beriannya dengan berbagai cara. Apakah begitu? Apakah Ibu memberi hadiah tadi secara terus-menerus? Apakah Ibu hanya sekedar reward aja? Seperti itu Ibu. Karena tak mungkin kan Ibu berkelanjutan dikasih seperti itu. Tapi mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain bisa juga menanggapi Ibu Ambarita. Saya kembalikan ke beberapa. Terima kasih untuk moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Saya sedikit menanggapi daripada pertanyaan daripada Ibu Ambarita tentang memberikan hadiah kepada anak-anak agar menjadi menarik perhatian atau simpati supaya siswa lebih serius atau mau melaksanakan. Nah, jadi kalau saya mendengar hal tersebut, untuk mencapai sesuatu memang membutuhkan pengorbanan ya, perjuangan kerja keras. Jadi kadang-kadang hal yang kita buat kerja keras pengorbanan itu, kalau kita memberikannya terus-menerus bisa berakibat negatif ya. Seperti yang diberikan Ibu, kalau biar anak mengerjakan tugas, biar anak-anak mau menyapu, biar anak-anak mau bersihkan kelas, saya beri hadiah. Memang itu bagus ya. Tapi kadang-kadang bagusnya itu ada efek negatifnya. Ya, ada negatifnya. Negatifnya di mana? Nanti mereka selalu menuntut. Ya, kadang-kadang kalau tidak memberikan dia sesuatu, hadiah atau apa yang diinginkannya, mereka akan keluar bilang. Nah, jadi kejadian ini sering di lingkungan keluarga lah dulu, keluarga ya. Nah, jadi anak-anak
biar mau makan, ya biar mau makan dikasih dulu korban. Ya anak-anak sekarang masalahnya untuk taraf SD ya, yang paling susah adalah makan. Itu baru contohnya. Jadi untuk dia mau makan, nah, nanti bapak beli es krimnya lebih makan dulu ya. Nah, pada saat lah hal yang diinginkannya tidak ada, atau hal yang diinginkannya tidak tercapai atau terlaksana, misalnya kita bilang nanti ya makan dulu dan makan suplemen, atau kita kasih es krim, rupanya dimakannya banyak, rupanya yang dimintanya itu tidak ada. Ada efeknya, si anak dia tidak percaya sama kita. Nah, tidak percaya. Bapak tukang bohong, mama tukang bohong. Dibilang ada korban. Merasa sama itu sama siswa kita. Nah, cuma perbedaannya kalau siswa itu jarak dia sama kita masih ada jarak-jaraknya lah. Kalau anak sama orang tua sudah lebih dekat karena dia adalah keluarga utuh ya. Nah, jadi memang kita sayang sama siswa, sayang ya. Jadi kalau segala sesuatunya biar mereka mau mengerjakan sesuatu, kita memberikan hadiah, merasa itu bukan hal yang terlampau positif ya, positif ya, tapi kurang lah, tidak terlalu bagus lah. Kalau kita memberikan hadiah biar anak-anak mau melaksanakan tugasnya. Nanti lambat laun nanti hal ini terbawa-bawanya nanti buat dulu di kelas 1, kelas 2, kelas 3 hal tersebut ya sering terlaksana ya, karena itu masih kelas kecil. Nanti dia terbawa sampai kelas 4, 5, 6, SMP, bahkan sama keluarga. Dia berprinsip saya melakukan sesuatu harus mendapatkan hadiah. Tetapi kalau kita buat di dalam kelas seperti dibilang itu kesepakatan kelas, siapa yang paling rajin, siapa yang pintar dapat juara, nanti di akhir pembelajaran semester 1 semester 2 diberikan ibu hadiah. Kalau itu saya ambil sesuatu yang positif lah. Tapi kalau kita waktu mereka satu ya kerjakan tugasnya, kalau kerjakan tugasnya kasih korban, mungkin itu positifnya bisa berakibat negatif. Nah, jadi intinya yang mau saya sampaikan sama ibu pemerintah, hal yang dibuat ibu itu sudah bagus. Cuma kalau bisa buatlah kesepakatan kelas seperti tadi yang dibuat sama ibu, yang disampaikan sama ibu Latina, kesepakatan kelas. Dalam kelas siapa yang paling banyak nanti mengerjakan tugas, ibu cek terus. Misalnya ada 10 siswa, siapa yang mengerjakan tugas hari Senin 10 orang semua cek. Siapa yang paling rajin semua, gua memang membuat sesuatu yang bagus pasti capek ya. Nah, dicek nanti akhir daripada semester siapa yang paling rajin mengerjakan PR, siapa yang paling rajin melaksanakan piket, siapa yang paling rajin berpakaian seragam yang lengkap, saya berikan hadiah. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan dari kepada mereka. Terima kasih. Saya sampaikan ke Bapak. Terima kasih saran dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya apakah masih ada Bapak Ibu yang bertanya atau memberikan saran? Waktu sudah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan saya waktu dan kesempatan. Di sini saya sedikit memberikan pertanyaan kepada Ibu kita, yaitu dua kenangan dulu. Kalau untuk pemahaman yang telah diberikan itu melibatkan pemahaman dan penerapan pengalaman, yaitu budaya positif sudah sangat menginspirasi. Tapi Bu, tadi kan dari pemaparan yang sudah diberikan, kita disarankan menjadi media kepada anak-anak kita. Jadi kan Bu, yang saya lihat ada anak kita yaitu dari tingkat kelas 3 gitu kan,
masih ada adik-adik kita ini yang benar-benar tidak bisa, tidak malas membaca, tidak bisa. Ibu pun dia masih kurang. Beberapa konsep budaya positif yang sudah kita lakukan, misalkan memotivasinya. Misalkan kita tanya apa itu, misalkan cita-cita, kita juga memotivasi. Kalau kamu mau tercapai cita-citanya, kamu harus bisa membaca, menabur, gitu. Tapi sudah beberapa kali kita lakukan, dia tidak berhasil juga, gitu. Baru kita buat dia sebagai teman kita tanya, apa maunya dia? Apa yang menjadi keinginan dia atau yang menjadi hobi dia gitu. Sebelumnya kita tanya, dia nggak pernah mau jawab. Terus kalau kita kasih tugas, jangankan untuk mengerjakan, menulis saja dia tidak mau. Dari seperti itu terus berlanjut. Jadi untuk mencapai manajer ini bagaimana? Dan apa solusinya yang misalkan yang bisa kita lakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang lagi. Langsung ke Ibu Cipri atau mungkin Bapak Ibu yang lain ada mau memberikan jawaban kepada Ibu lagi? Oke, sebelum Bapak Ibu yang lain juga bisa memberikan masukan dengan pertanyaan Ibu lagi. Iya Bu, itu benar yang ditanyakan Ibu. Tadi kita di posisi manajer, padahal ada masalah sosial kita sudah Ibu lakukan tadi, sebagai usia bulan sudah dibuat seperti ini, sudah dibuat seperti ini. Nah, itulah Bu. Tetap kita budaya positif. Oke, kembali kami tadi. Kita hanya fasilitator sebagai manajer dan harus berulang-ulang. Tidak ada sesuatu yang kita raih dengan sekali seperti kopi tadi ya. Harus berulang-ulang. Segala sesuatu berhasil harus diulang dan diulang. Dan intinya harus bersama. Kemudian kita harus memperhatikan peserta didik kita itu apakah dia dengan seperti temannya normal, dan itu memang tidak boleh kita ponis, oh dia kurang IQ, dia kurang ini, tapi dengan kata pengacara lah diduga. Karena apa? Kita tidak ada menerima bukti bahwasannya peserta didik kita itu misalnya dia ada autis, ada di bawah rata-rata, tidak ada kita terima sewaktu awal pendaftaran. Nah, intinya tetap kembalilah ke diri kita, mengajarlah dengan ikhlas, mengajarlah dengan penuh usaha, mengajarlah dengan penuh kesabaran. Itu manajer. Seperti itu ya. Mungkin masih ada Pak Ibu yang lain mau menambahkan. Terima kasih. Saya sampaikan ke moderator. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Sakit. Memang di dalam satu-satuan pendidikan kita jumpai beragam siswa. Ada yang siswa yang pintar, setengah pintar, yang kurang pintar. Ada siswa yang cuma menangkap, cuma membaca. Ada siswa yang kurang membaca. Jadi mau kita salahkan si anak tidak tersalahkan, mau kita salahkan orang tua tidak tersalahkan, mau disalahkan kita sebagai manajer tidak juga tersalahkan. Tapi bagaimana ini terjadi? Itulah hal yang sering terjadi di dalam satuan pendidikan. Jadi mungkin saya memberikan sedikit masukan. Jadi dalam satuan pendidikan itu kita guru dan sebagai pengajar memberikan pembelajaran atau masukan kepada anak didik, dan anak didik yang mendengarkan menerima pembelajaran itu. Jadi kadang-kadang latar belakang anak sangat mempengaruhi sama perkembangan si anak.
Jadi latar belakang si anak mungkin si anak tumbuh kembangnya tidak sama seperti teman-temannya. Mungkin ada latar belakang dulu si anak masih lambat lah dalam pemikirannya. Nah, jadi kurang kesehatannya. Mungkin waktu anak-anak dia ada penyakit misalnya stroke. Kalau anak-anak ada penyakit stroke mempengaruhi sama daya pikir anak-anak. Ya, jadi mungkin dia waktu anak ada penyakitnya atau kurang sehat lah, sehingga dia tumbuh kembangnya terganggu pada saat dia sekolah di SD. Nah, jadi orang tuanya tidak terfokus lagi sama bagaimana caranya untuk mendidik anak ini biar bisa membaca, biar bisa pintar, karena kondisi si anak kurang sehat. Jadi yang terfokus sama si orang tua bagaimana lah biar si anak ini sehat dulu. Nah, jadi kadang-kadang si anak mau dipaksakan untuk dia belajar, dia tidak terima. Jadi kadang-kadang kedua orang tua di rumah sering adu mulut satu sama lain, bapak sama mama, karena si orang tua perempuan menyuruh anaknya untuk belajar, tapi tidak mau belajar, dimarah-marahi. Datanglah orang tuanya laki-laki, jangan ku bantah-bantah, jangan ku marah-marahi, nanti dia sakit lagi. Jadi sebuah dilema ya, itu pasangan daripada yang mempunyai anak itu. Jadi ada satu mau memaksakan, satu mau menyuruh belajar, satu melarang, karena latar belakang si anak ini. Nah, jadi kalau kita sebagai manajer mungkin kita membuat suatu tindakan sama si anak. Jadi yang kita jumpai ini untuk anak kita kelas 3 ini, mungkin kalau kita gabung dia sama siswa yang pintar, ada mereka 6 orang digabung sama kelas 3 11, ada mereka 11 orang. Jadi kalau dia digabung sama 11 orang ini, dia pasti ketinggalan, tak sanggup. Tidak ada gunanya dia asal duduk. Wah. Tapi apapun tidak dikerjakannya. Jadi kalau bisa, kalau saya memberikan saran, si anak harus ditempatkan di tempat khusus atau kita panggil ke depan. Nah, biarlah mereka yang 10 lagi di tempat mereka belajar, yang si anak ini kita buat di samping kita, baru kita berikan tugas yang 10 lagi. Setelah itu si anak yang satu ini kita berikan dia pembelajaran biar bisa membaca. Sudah pernah saya lakukan itu. Saya lakukan di kelas 3, saya masuk. Jadi saya panggil dia. Jadi saya berikan baca ini huruf A, B, C bisa dia. Tapi kalau mau gabung tidak bisa. Nah, jadi dia sudah susah, sudah salah dasar. Tapi seperti yang dibilang ibu tadi dalam presentasinya, seperti tangan yang mengepal itu, itulah dia, di dalam inilah dia, susah dibuka. Jadi bagaimana cara membukanya? Kalau kita buka, dia nanti diri sendiri yang membuka. Ya begitulah orangnya, masih belum bisa kita bilang, masih pemikirannya masih belum bisa terbuka. Jadi mungkin harus ada sedikit paksaan dari orang tua, paksaan dari guru sebagai manajer untuk memberikan dia pembelajaran. Ya, karena kalau kita biarkan dia nanti sampai kelas 6, permasalahannya nanti dia tidak akan lulus, tidak bisa lulus. Karena apa? Karena si anak kelas 6 bisa lulus kecuali dia inklusif ya. Disabilitas ya, disabilitas
kalau disabilitas tidak bisa membaca, bisa naik SMP. Tapi kalau dia tidak disabilitas, dia tidak bisa membaca, tidak bisa naik ke SMP. Ini dia masalahnya. Jadi yang dibutuhkan untuk si anak ini adalah kerja keras kita lah. Ada sedikit paksaan ya untuk si anak. Kita buat dia tempatnya tersendiri, tidak usah digabung sama teman-temannya, biar dia lebih fokus. Nah, baru yang kedua, siswa kita ini agak memang pemalas, ya, merasa membersihkan dirinya pun susah. Jadi itu satu masalah juga. Kadang-kadang kita mau memberikan pembelajaran sama dia, kalau dia tidak mandi, ya gimana kita bisa memberikan pembelajaran sama dia? Jadi harus pertama dulu diubah dulu sifat dia, men-set dia yang malas dulu untuk mengurus diri sendiri. Nah, jadi kita lambat-lambat lah, kita berikan dulu pengarahan biar si anak dulu mau ke sekolah harus mandi, sarapan pagi, ya, jangan lupa. Nah itu kita kasih, kalau dia nanti sudah biasa itu, baru kita cobalah memberikan pemahaman tentang pembelajaran yang mana A, yang mana B, yang mana cara menggabungkannya. Mungkin saya sedikit. Nah, setelah selesai pembelajaran nanti misal mereka jam 12, guru kelasnya diberilah memberikan waktu lah setengah jam ya. Setengah jam untuk pembelajaran tambahan samanya, biar dia bisa belajar lagi mengenai pengenalan huruf, menggaruk huruf, biar bisa dia bisa belajar dia membaca. Mudah-mudahanlah dengan kita buat sedikit masukan sama dia, sedikit paksaan untuk belajar, tambahan pembelajaran dia setengah jam setelah pulang. Mudah-mudahanlah si anak bisa dapat membaca. Itulah tantangan kita sebagai manajer ya. Kalau ini berhasil, kita sangat senang. Nah, yang 10 orang ini memang senang kita, tapi lebih senang kita kalau si satu ini bisa dia membaca. Tahu kalau ini seperti biru-biru ya, 100 biru-biru yang hilang satu, ya masih ingat kita. Jadi dicari yang 99 ini dibiarkan belajar, yang satu ini dicari sampai kemana pun dicari. Nah, jadi dia rupanya yang satu ekor ini dapat dia di Tuhan ya, terjepit dia di sana, terpisah, terisolasi ya. Dia kena hujan kedinginan, jumpa sama pengembala, sampai di situ jumpa, dibawanya biru-biru ini diangkatnya ya, dibuatnya di pundaknya, dibawanya ke kampung. Dia sangat senang, dia ajak semua orang, saudara-saudaranya untuk makan bersama. Karena dia sudah mendapatkan biru-biru ini. Jadi kalau bisa kita buat bapak ini ya. Nah, kerja keraslah kita, inilah sebagai tugas kita ya, sebagai PR kita sebagai guru, kita harus bisa berhasil menjadikan siswa kita ini yang kelas 3 ini yang kurang mampu membaca ini 1 tahun ini harus bisa membaca. Nah, jadi itulah tugas kita. Nah, tugas kita, PR kita harus bisa. Nah, jadi yang pertama tadi kita buat dulu dia pribadinya dulu ya, pembersihan pribadinya dulu. Nah, kita suruh dia dulu biar rajin mandi, rajin sarapan, rajin berdoa, dan rajin belajar. Mungkin itulah ya ibu ya yang bisa saya tambahkan ya dari pemaparan daripada ibu Martina sama ibu. Kita sebagai manajer kadang-kadang ada perlunya memberikan suatu paksaan kepada siswa kita ya. Kerjasama antara guru dan orang tua mungkin bisa membuat si anak bisa cepat membaca. Oke, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Terima kasih masukan dari Bapak semua. Selanjutnya apakah ada masih bertanya?
Saya rasa sudah selesai memberi pertanyaan. Kami lanjut penutup dari Ibu calon. Terima kasih untuk Ibu Moderator, Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas partisipasinya dengan mengikuti kegiatan ini. Saya sangat senang Bapak Ibu. Saya lihat dari tadi kita sangat serius dengan materi ini. Jadi harapan saya mudah-mudahan ini semakin kita terapkan di sekolah kita untuk mencapai visi sekolah kita, dan hal ini bisa terjadi adalah dengan adanya kolaborasi kita bersama. Untuk mencapai visi itu adalah kolaborasi dari warga sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kata dari Kepala Sekolah. Terima kasih untuk moderator. Jadi yang mau saya sampaikan tidak panjang lebar. Sekali lagi kita kasih dulu sama Ibu Ismail. Terima kasih Bu atas paparannya yang memberikan inspirasi buat kita semua ya. Jadi untuk Ibu guru sekalian, janganlah berprinsip bahwa menjadi guru penggerak itu melelahkan, ya, tapi adalah prinsip sebagai guru penggerak bisa membuat suatu perubahan, bergerak dan menggerakkan. Jadi untuk guru-guru sekalian biar menyusul juga seperti Ibu Ismail mengikuti seleksi guru penggerak dan salah satu yang menang, dan sekarang menjadi calon guru penggerak dalam proses pembelajaran. Jadi yang mau saya sampaikan, semoga Ibu kata-kata calon guru penggerak tidak lagi, belum menjadi guru penggerak dan mendapatkan hasil yang bagus, yang baik, dapat memajukan suatu pendidikan. Semoga pembelajaran dapat Ibu, dapat Ibu laksanakan di unit 3 SD 13 dan mendapatkan hasil peningkatan mutu pendidikan di tempat pendidikan, menciptakan siswa-siswa yang pintar, beretika, bertanggung jawab berdasarkan Pancasila, dan mereka semua dalam proses pembelajaran aman, nyaman, dan lebih semangat dan betah di sekolah ya. Dan intinya bahwa siswa-siswa kita harus mendapatkan suatu perubahan yang positif gitu ya, ke arah yang positif, dan mereka di dalam kelas bukan cuma khusus kelas 4, tetapi juga semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka semua akan menjadi lebih nyaman sekolah atau nyaman belajar setelah Ibu memberikan penerapan, memberikan contoh pembelajaran kepada guru-guru kita. Jadi pembelajaran yang diterima Ibu, inspirasinya itu sampaikanlah kepada teman-teman Ibu juga ya, teman-teman Ibu ya. Jadi sukses untuk kita semua. Jadi apapun yang kita kerjakan semoga selalu bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain, dan selalu diberkati Tuhan. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelah selesai acara semua, untuk menutup acara kita ini, maksudnya saya pimpin doa. Oke, marilah kita lakukan doa untuk agama dan percaya kita masing-masing. Saya memimpin dengan doa Katolik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas pernyataan kepada kami. Dari lewat ibadah siang hari ini Bapak, kami dalam kondisi berkumpul atau kami Bapak dalam pelaksanaan presentasi daripada salah satu dari kami Bapak, yaitu calon penggerak Ibu Hasina Menurut. Bapak yang baik, pembelajaran kali hari ini presentasi yang kepada Ibu Hasina telah selesai menjalani. Sesuai dengan kamu sudah pernah berkat Bapak dan perlindungan. Bapak yang baik, terapkanlah dalam pemikiran kami semua pembelajaran yang diberikan kepada Ibu Hasina. Beberapa kali mengembangkan, kami laksanakan pribadi dalam unit kami ini SDN Kebama Subsidolek dan dalam kelas kami masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini selalu bermanfaat dan memberikan yang terbaik untuk sekolah, siswa, dan untuk kami guru-guru. Bapak yang baik, nanti kami akan kembali ke tempat masing-masing. Semua dengan salam dan kemasianmu dan sampai tetap masing-masing dengan terang kesehatan apapun. Kami dalam berdoa, beralaman, harus mengambil sesuatu Bapak, dan kami lain sebagai berkati kami Bapak. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mas. Oke, juga sekian hasil dari presentasi Ibu Agnes Menurut sebagai JGP. Terima kasih kepada Bapak Sekolah. Terima kasih untuk waktunya Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru. Terima kasih juga untuk Ibu JGP dan Dinas Menurut atas motivasi dan pemaparannya tadi. Semoga bisa kami terapkan di sekolah dan terutama kepada anak didik. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.